Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu Mahat kelas hadis senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi pada panjatan ke ilahi Rabbi, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih harus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan Allah terus mudahkan mengikuti kajian ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah sunnah-sunnah hingga yaumil akhir. Sebelum mulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke hadis 939, Ustaz. Iya, Bu. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Ruki. Sekali lagi yang masih aktif audio dan videonya tolong diaktifkan. Kepada Ustaz. Hadis 900 berapa itu? 939 Ustaz. Ini kasih. Ya. Baik. Masih terkait dengan serba-serbi pernikahan dan yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sampai hari ini. Alhamdulillah dengan nikmatnya dan izinnya kita bisa kembali hadir untuk melaksanakan salah satu bagian daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah, seorang muslim dan muslimah, yaitu thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin semangat beramal, dan ilmu yang bisa menjaga diri kita dari mengikuti hawa nafsu dan keburukan. Salawat dan salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Sudah sampai pada hadis 939. Ini setengah kitab sendiri, alhamdulillah. Hadis Aisyah ya Ibu. Kita baca. Hadithu Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yamkusu 'inda Zainab ibnati Jahshin wa yashrabu 'indaha 'asala. Fatawasaitu ana wa Hafsatu anna ayyatana dakhala 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taqul inni ajidu in kariha marwahi. Akatu maghfira dakhala ala ihdakum
فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى أن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسرن إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah singgah di rumah Zainab binti Jahsy dan minum madu di situ. Lalu aku dan Hafsah saling berpesan, siapa saja di antara kita yang ditemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku mendapatkan bau maghfir. Apa Anda habis makan maghfir? Beliau pun menemui salah seorang dari keduanya dan ia mengungkapkan kalimat itu pada beliau. Beliau lantas menjawab, tidak, tapi aku hanya minum madu di tempat Zainab binti Jahsy, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Maka turunlah ayat, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah? Hingga firman-Nya, jika kalian berdua bertaubat, yakni kepada Aisyah dan Hafsah. Adapun kutipan ayat, dan ketika Nabi berkata rahasia kepada sebagian istrinya, yakni terkait dengan sabda beliau, bahkan aku hanya minum madu. Iya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengisahkan akan bagian daripada rumah tangga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kelihatannya tidak terkait dengan judul yang kita bahas dulu, tapi ada pelajaran yang kita ambil di sini. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia. Ada sisi manusiawinya dan ada sisi kerasulannya. Ada sisi manusiawinya di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan satu kesalahan. Dan barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sedangkan makna ma'sum itu sendiri adalah Rasulullah terjaga dari kesalahan, maksudnya adalah ketika beliau salah kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kondisi kejadian Rasulullah ditegur oleh Allah. Di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang buta, rajulun a'ma, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Dan pada waktu itu datang pula kepada beliau para pembesar kafir yang mereka hendak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mementingkan mereka orang-orang kafir dengan harapan supaya lebih tersebar lagi dakwah Islam ya, karena mereka orang-orang yang punya kekuasaan. Sampai Rasulullah kemudian berpaling dan berbuat masam terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Abasa wa Tawalla. Abasa dia bermuka masam. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abasa wa Tawalla dan berpaling. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga pada kejadian pasca perang Badar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih pendapat Abu Bakar terkait dengan para tawanan Badar. Yaitu ada selang pendapat di situ, apakah tawanan perang Badar mereka akan dihukum mati atau diambil tebusan dari mereka. Umar berpendapat bahwasanya mereka harus dihukum mati, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq berpendapat bahwa cukup diambil tebusan dari mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah ayat di surat Al-Anfal, sehingga disebutkan bahwasanya suatu saat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan-jalan menjumpai Rasulullah dan sahabatnya yaitu Abu Bakar sedang menangis. Kemudian ditanya oleh Umar, apa sebabnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, andaikan siksa Allah ini turun, sungguh yang selamat adalah engkau wahai Umar.
Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapat Umar. Dan juga di sini Ibu, barakallahu fikum. Jadi istri-istri Nabi itu ada dua kelompok ya. Ada kelompoknya Aisyah, ada kelompok Aisyah dengan Hafsah, ada kelompok yang kedua ya, kelompok yang Zainab, Sofiyah itu. Ada dua kelompok. Kalau satu saja nggak ada kubu-kubuan ya, ada kubu-kubuan. Jadi mereka saling cemburu, saling ini sampai kemudian Aisyah dan Hafsah ini, ya ini kubunya Aisyah, Hafsah ini membuat satu makar. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW singgah di rumah Zainab, kemudian minum madu. Pokoknya intinya kalau dari habis rumah Zainab nanti masuk rumah istri yang lain, mereka mengatakan sungguh aku mencium magofir. Magofir itu saya cari di internet, ya seperti pohon. Allah alam bisawab itu apakah bisa diminum atau tidak gitu ya. Dari tanaman. Allah alam bisawab, magofir itu ya, ditampilkan di Google itu adalah tanaman-tanaman yang ada getahnya gitu. Tapi apakah bisa digunakan minuman atau tidak? Allah alam bisawab. Yang magofir ini terkenal dengan aromanya yang khas. Kemudian Rasulullah SAW merasa aneh juga padahal minum madu gitu, tapi setiap masuk rumah istri yang lain mereka sudah sepakat, oh ini saya mencium bau magofir. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengharamkan untuk dirinya sendiri meminum madu. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, jadi Rasulullah SAW itu dipanggil oleh Allah dengan seruan yang mulia, ya ayuhan nabi, wahai Nabi. Dan ini ternyata berbeda dengan para nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, disebut namanya. Tapi nabi kita disebut dengan ya ayuhan nabi. Sedangkan kata Muhammad disebut dalam Al-Qur'an itu makomnya bukan makomul khitab. Bukan dalam keadaan berbicara langsung tapi menceritakan. Seperti dalam surat Al-Fatih di ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, orang-orang yang beriman bersamanya, mereka itu lemah lembut terhadap sesama mereka dan keras terhadap orang-orang kafir. Ya, ini disebut Muhammad dalam keadaan atau siyaqul kisah, jadi mengisahkan. Ya. Sedangkan kalau panggilan khitab, maqamul khitab itu tidak pernah disebut ya Muhammad, tapi ya ayuhan nabi. Sebagaimana di awal surah Al-Ahzab juga dipanggil dengan sebutan ya ayuhan nabi. Ini juga menunjukkan mulianya Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain. Jadi kita tidak membeda-bedakan dalam masalah keimanan Bapak Ibu. La nufarriqu baina ahadim, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan antara para nabi dalam masalah iman. Tapi tafdil, mengutamakan nabi atas nabi yang lain itu ada. Dan nabi yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan untuk dirimu apa yang dihalalkan oleh Allah untuk menyenangkan sebagian istrinya? Yang kemudian diturunkan ayat menegur Aisyah dan Hafsah, padahal mereka merahasiakannya tapi terbongkar juga. Karena yang membimbing nabi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditujukan pada Hafsah dan Aisyah, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat strategi yang kurang terpuji di sini. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang manusia tidak ada yang luput daripada kesalahan, termasuk para ummahatul mukminin. Tapi kesalahan di sini bukan berarti seperti tuduhan orang-orang Syiah yang kemudian menjatuhkan kehormatan mereka, tidak. Tapi kesalahan di sini adalah kesalahan dalam rumah tangga yang wajar, saling cemburu, kemudian caper ya, cari perhatian suami. Dan itulah ya rumah tangga, apalagi rumah tangga yang seorang suami memiliki lebih daripada satu istri. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Nabi
tidak mau minum lagi bukan berarti mengharamkan di sini mengubah hukum. Ini tidak. Akhirnya Rasulullah mengharamkan madu, tidak. Artinya Rasulullah tidak mau minum lagi dah. Tidak mau minum lagi, beda ya, mengharamkan secara hukum sama tidak mau minum lagi beda. Misalnya ibu-ibu gitu ya, suka makan jengkol gitu, petai gitu misalnya. Hukumnya itu pendapat yang kuat selama tidak mendekati waktu sholat dan bisa matikan aromanya, mubah saja, tidak makruh. Karena dulu para sahabat pernah makan al-bukul. Al-bukul itu sayur-sayuran yang menimbulkan aroma. Kemudian Rasulullah diajak. Rasulullah menolaknya, tidak. Tapi silahkan kalian makan. Karena aku unaji man la tunaji. Aku bermunajat kepada siapa yang kamu tidak bermunajat kepadanya. Karena malaikat itu sewaktu-waktu datang kepada beliau menyampaikan wahyu. Mendekat kepada beliau. Rasulullah menghindarinya. Tetapi tidak melarang para sahabat. Tapi membiarkan. Nah, sehingga banyak para ulama mengatakan makanan yang menimbulkan aroma itu boleh saja selama tidak mendekati waktu sholat ataupun bisa dimatikan aromanya, dihilangkan aromanya. Lalu misalnya ibu-ibu suka makan petai gitu ya, misalnya gitu, kadang-kadang menyisakan aroma, suaminya dekat, ini aroma apa nih? Berhubung suaminya nggak suka misalnya, akhirnya kalau gitu saya nggak akan makan lagi, haram bagi gua itu maksudnya. Bukan mengharamkan secara hukum, namun tidak makannya lagi. Ya, tidak makan lagi. Seperti itu. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi. Tidak mau minum itu lagi dah, gitu ya. Akhirnya tegur Allah, ngapain gitu kan untuk membahagiakan istri kamu. Gitu. Itu soalnya makar saja gitu. Dan ini tidak pas. Tapi kalau temanya berganti dengan petai, bagus ibu. Misalnya suami tidak suka, ya sudah nggak usah makan gitu kan. Karena itu nyata. Sedangkan pada hadis ini nggak nyata. Rasulullah minum madu tidak ada aromanya. Kemudian ini karena makarnya sebagian istri Nabi ya, strategi untuk mencuri perhatian dari Nabi, akhirnya mengatakan ini bau magofir, padahal tidak. Nah di sini ibu, jadi pengharaman ini tidak masuk pada ranah wilayah hukum ya. Karena masuk ranah wilayah hukum tidak mungkin Nabi berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ataupun sebaliknya. Ya, karena ini juga termasuk bentuk kekufuran, berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya secara ijma. Kalau secara ijma hal itu haram, maka tidak boleh orang menghalalkan. Makanya kalau kita membahas dalam kitab Nawaqidul Islam, Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan dan keislaman seseorang, salah satunya adalah at-tahlilu wa tahrim. Yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah secara ijma. Kalau sesuatu sudah ijma, sudah menjadi kesepakatan, maka tidak boleh kemudian orang membuat suatu hukum baru, mengarang-arang, ya, tidak boleh. Makanya ada sebagian kalangan yang mereka berlebihan dalam bersikap sampai mengatakan Nabi itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Mana dalilnya? Dalil surah Al-Ahzab ayat yang pertama. Nah, di sini dia hanya melihat ayat, makanya ibu-ibu barakallahu ngaji bersanad itu memang penting. Ibu-ibu ngaji sama siapa, ustaz siapa, gurunya siapa, dulu belajarnya di mana. Itu penting. Supaya menjaga nasab ilmu ya. Jadi ilmu itu jelas, artinya jelas ibu. Oh, saat ini betul-betul mengaji anak pesantren. Oh ya, bisa bahasa Arab, bisa ini tahu usul fikih. Ini penting sekali. Kalau tidak nanti terkadang karena kejahilan dalam metodologi belajar, akhirnya digiring pada sesuatu yang tidak jelas. Sampai kemudian menyebutkan satu dua bait perkataan ulama terkait pembatal keimanan, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian kebablasan. Andikan Nabi melakukan itu pun kafir juga. Termasuk Nabi Muhammad dalam hal ini kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dalilnya apa? Dalilnya surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat yang pertama. Yaitu ditegur oleh Allah bahwasanya Nabi pernah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Ya, di sini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji dengan orang-orang yang betul-betul punya ilmu, yang punya bekal ilmu, tidak sembarangan, karena tidak cukup orang itu pandai orasi ya, tapi tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Mas'ud, seorang sahabat
yang mulia radhiyallahu anhu pernah menyindir para tabi'in. Para tabi'in generasi setelah masa para sahabat yang mereka tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal para tabi'in itu adalah generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Generasi yang memiliki keutamaan setelah keutamaan para sahabat. Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum. Sebaik kurun masa adalah masaku, kemudian masa setelahnya. Ibnu Mas'ud sampai mengatakan, sungguh pada masaku adalah banyak ulamanya namun sedikit penceramahnya. Tapi pada masa kalian adalah banyak penceramahnya namun sedikit ulamanya. Ini disampaikan kepada generasi tabi'in. Lalu bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Ya, ada sebagian orang yang memiliki kemampuan orasi dan hafal 1, 2, 3 ayat hadis, ya, comot sana comot sini, hafalan tidak tahu sababul nuzulnya, tidak tahu sababul urutnya, kemudian dijadikan rujukan. Atau mungkin ada sebagian orang yang baru masuk Islam, orang baru masuk Islam nggak tahu pemahaman Islam seperti apa, kemudian kemana-mana untuk ceramah agama. Kalau ceramah agamanya ini motivasi saja ya nggak masalah, tapi ketika berbicara banyak hal, maka itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Para mu'alaf masuk Islam disuruh belajar yang benar-benar mendalami Islam. Ya, biasanya orang yang punya background saat di agamanya itu ya pandai berbicara masuk Islam, kemudian langsung seakan-akan jadi alim ulama. Ini tidak tepat. Makanya hati-hati ibu-ibu, dakwah itu bukan perkara yang sepele. Itu muhimmatur rusul, tugas para rasul, dan kemudian diteruskan oleh umat-umatnya. Sehingga ini merupakan pekerjaan yang mulia. Jadi merupakan bekal khusus, tidak sembarang orang bisa bicara kemudian menyampaikan dakwah Islam. Ini sebagai perhatian untuk kita, orang yang hidup di penghujung zaman. Baiklah ibu-ibu, kita lanjutkan hadis 940. Ini hadisnya cukup panjang. Kita baca. Hadis Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul 'asal wal halwa. فكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عقة من عسل فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتلن له فقلت لسودة بنت زمعة أنه سيدن منك فإذا دامني فقولي كان غفيرا فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه التي أجد منك فإنه سيقول لك سقطني حفصة شربة عسل فقول له جرست نحله الغرف فسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك قالت تقول سودة والله ما هو إلا أن قام على الباب أردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقطني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله الغرف فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anhuma mengisahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menyukai madu dan manis-manisan. Biasanya usai sholat asar beliau menemui para istri. Beliau menginap di tempat salah seorang dari mereka. Beliau tinggal agak lama di tempat Hafsah binti Umar, hingga membuatku merasa cemburu. Aku pun bertanya mencari info hal itu. Dan ternyata ada seorang wanita dari kaumnya yang memberikan madu padanya. Lalu madu itu ia berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun berkata, demi Allah, aku benar-benar akan berbuat sesuatu untuk beliau. Kukatakan kepada Saudah binti Zam'ah, beliau akan datang menemuimu. Bila beliau menemuimu, tanyakan pada beliau, apakah Anda makan maghfir? Dan beliau pasti akan menjawab tidak. Lalu katakan,
Lalu bau apa yang saya cium dari Anda ini? Beliau pasti akan menjawab, Hafsah telah memberiku minuman madu. Sesudah itu katakan pada beliau, lebah madu itu telah makan pohon bergetah yang baunya menjijikkan. Dan aku juga akan mengungkapkan seperti itu. Dan kamu, wahai Safiyah, ungkapkan pula seperti itu. Sauda berkata, demi Allah, ketika beliau berdiri di depan pintu, aku pun ingin mengungkapkan apa yang kamu inginkan karena rasa takutku padamu. Maka ketika beliau telah mendekat, Sauda berkata, wahai Rasulullah, apa Anda telah makan buah mahghofir? Beliau menjawab, tidak. Sauda bertanya lagi, lalu bau apa yang tercium dari Anda ini? Beliau menjawab, Hafsah telah memberiku minuman madu. Sauda berkata, lebah itu telah makan pohon bergetah yang baunya menjijikkan. Dan ketika beliau berkunjung kepadaku, aku pun berkata seperti itu, dan begitu pula di tempat Syafiyah yang juga berkata seperti itu. Maka pada saat beliau menuju ke tempat Hafsah, Hafsah berkata, wahai Rasulullah, maukah Anda aku beri minuman madu ini? Beliau pun menjawab, aku tidak lagi mau meminum madu itu sedikit pun. Akhirnya Sauda berkata, demi Allah kita telah mengharamkannya. Aku pun berkata padanya, diamlah kamu. Baik, Ibu, ini hampir sama dengan hadis sebelumnya terkait dengan masalah madu ya, minuman madu yang terjadi antara para istri Nabi Muhammad SAW. Tidak butuh penjelasan yang panjang karena tidak terkait dengan bab. Kita masuk pada bab berikutnya, Ibu, yaitu memberi pilihan cerai atau tidak. Itu belum sah menjadi talak, kecuali jika diniatkan. Jadi berikan pilihan kepada istri mau lanjut atau tidak ini, gitu kan. Kalau lanjut ya, kalau tidak ya nanti seperti ini. Itu kalau tidak diniatkan maka tidak jatuh talak. Baik, hadits Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, lamma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi takhyiri azwajihi pada abi. Faqala inni dzakirun laki amran fala alayki alla ta'jali hatta tastamiri abawayk. Qalat wa qad alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqihi. Qalat thumma qala inna Allah jalla sana'u qala ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha ila ajran 'azimah. Qalat faqultu fa fi ayyi hadha astamiru abawayya fa inni uridu Allah wa rasulahu darul akhirah. Qalat thumma fa'ala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam selama fa'altu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan pilihan cerai atau tetap bersama kepada para istrinya, beliau memulainya denganku. Beliau bersabda, saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, janganlah terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Aisyah berkata, beliau tahu benar kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau. Dia atau Aisyah melanjutkan. Kemudian, beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan di antara kamu. Aisyah berkata, dalam hal apa yang harus saya musyawarahkan dengan kedua orang tuaku? Sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta akhirat. Aisyah berkata, kemudian istri Rasulullah SAW yang lain juga berbuat seperti yang saya lakukan. Iya, ibu-ibu barakallahu fikum. Ini juga satu kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW bersama para istrinya ya. Ketika
mereka minta tambahan nafkah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada para istri-istrinya. Ini pernah terjadi, sehingga menjadi sebuah hukum fikih di dalam rumah tangga, yaitu ketika terjadi satu masalah, seorang suami memberikan pilihan kepada istrinya, memberikan pilihan. Nah, kira-kira dilanjutkan atau tidak, ya. Kira-kira dilanjutkan atau tidak, memberikan pilihan. Itu sebenarnya tidak talak, kecuali sudah dinyatakan talak, ya. Itu kembali pada suami. Jadi ketika dikasih pilihan antara seorang istri mau melanjutkan atau tidak, itu belum jatuh talak. Ini juga menunjukkan kebijaksanaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga talak itu sebuah solusi, namun kalau bisa menjadi solusi yang paling terakhir. Ya, makanya suami itu sabarnya harus berlipat-lipat menghadapi para wanita, termasuk istrinya, ya. Ibunya, istrinya, anak wanitanya, saudarinya, itu para laki-laki itu berlipat-lipat, harus sabarnya, memang bersabar. Ataupun kadang-kadang sebaliknya, seorang istri sabar terhadap suaminya, ya. Tapi intinya suami adalah sosok yang bertanggung jawab. Artinya dia bertanggung jawab untuk nafkahnya, untuk nafkah istrinya, ya. Yang kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, maka ingat kebaikannya, jangan diingat-ingat kekurangannya. Dan kemudian juga memiliki pasangan itu lebih baik. Kalau kekurangannya udahlah, jangan diingat-ingat, Ibu. Misalnya istrinya apalah gitu, ya, istrinya judes atau apa, mending punya istri gitu kan, ya, Ibu, daripada statusnya ada status sendiri, karena banyak kebaikan di situ. Tapi pada kalafikum, intinya secara hukum fikih di sini, seorang suami ketika memberikan pilihan kepada istrinya antara melanjutkan pernikahannya ataupun tidak, ini bukan talak, ya, ini bukan talak. Yang kemudian kita lihat dalam hadis ini dimulai dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ditantu seperti itu. Orang saya bilangnya ditantu, lanjut apa enggak gitu. Ya, kalau pengen dunia ya udah diceraikan, kemudian kasih mut'ah. Jadi mut'ah itu pesangon, kasih pesangon. Maka dianjurkan bagi seorang suami yang melepaskan istrinya untuk memberikan mut'ah, ya, dikasih pesangon, ya, Ibu. Walaupun ya di Indonesia ini berlaku hukum gini, ya. Secara Islam sebenarnya tidak, ya, tapi di hukum Indonesia seperti itu biasanya. Jadi ketika ada perceraian atau ketika wafat salah satu pasangan, sebelum harta itu dibagikan, ketika wafat, ya, salah seorang pasangan itu, suami atau istri wafat, sebelum dibagikan harta itu sebagai harta warisan, maka diparuh dulu, separuh suami, separuh istri, kemudian baru separuh itu dibagi, dan nanti suami atau istri masih dapat bagian waris itu, karena itu dianggap harta bersama ketika hidup bersama, walaupun istrinya tidak kerja gitu, ya, di rumah, karena dia di rumah itu ya dalam rangka mendukung suami kerja, menyiapkan apa yang dibutuhkan suami untuk kerja, dianggap kerja. Ini di Indonesia seperti itu saya lihat hukumnya. Jadi ketika salah seorang wafat, harta itu dibagi separuh, baru sisanya dibagi menjadi bagian warisan. Ini perlu pendalaman memang Bapak Ibu, perlu pendalaman terkait dengan hal tersebut. Ala kulli hal, dianjurkan memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai. Dan kalau seorang istri memilih lanjut, ya berarti memang lanjut, tidak terjadi konsekuensi hukum apapun, tidak jatuh talak. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis 944. Hadis Aisyah an Mu'adah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasta'dinu fi yaumil mar'ati minna ba'da an unzilat hadhil ayah turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man taghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaik. Faqultu laha ma kunti taqulina. Qalat kuntu aqul lahu in kana dzaka ilayya fa inni la urid ya Rasulullah an usira 'alaika ahada. Baca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adzah meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW
biasa meminta izin kepada kami jika tiba Gibril bersama salah satu istrinya setelah turunnya ayat. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa saja yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh pula menggauli siapa saja yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Mu'adzah pun bertanya kepada Aisyah, apa yang kamu katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meminta izin kepadamu? Ia menjawab, aku katakan kepada beliau bahwa jika hari itu hari giliranku, maka saya tidak akan memberikannya untuk yang lain. Iya, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini sama dengan sebelumnya, Ibu. Hukumnya secara fikih seperti itu. Yaitu memberikan pilihan kepada istri antara melanjutkan ikatan pernikahan ataupun memilih perceraian. Baru nanti seorang suami menjatuhkan talak ini. Soalnya nanti pada bagian selanjutnya nanti ada pembahasan tentang masalah yang talak termasuk dulu gitu ya. Seorang wanita mengajukan perceraian kepada suaminya seperti apa? Apakah nanti kalau jatuh talak itu seperti apa gitu ya? Apakah itu talaknya talak rojai yang rujuk ataupun talak yang pisah, sehingga kalau misalnya kembali lagi itu harus dengan akad yang formal yang baru nanti dibahas lagi bagiannya. Kemudian ini Anit sama temannya di luar. Videonya di sana. Baik ibu-ibu, hadis 953. Hadis Aisyah qalat, khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarna Allah wa rasulah. Falam ya'udda dzalika alaina syai'a. Ya. Aisyah radhiyallahu Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan talak atau tidak kepada kami. Maka kami memilih Allah dan Rasul-Nya, dan beliau sama sekali tidak menganggapnya sebagai talak. Iya. Selanjutnya Ibu, Ila menjadi istri dan memberikan pilihan talak atau tidak kepada istri. Baik ibu-ibu, barakallahu fikum. Masalah ila sudah kita bahas sesungguhnya. Yaitu ila yaitu seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istri, menyebut waktu ya 4 bulan ataupun lebih ataupun kurang di situ. Jadi dia berjanji untuk tidak menggauli istrinya. Nanti ada hukum tersendiri di sini, yaitu orang yang melakukan demikian nanti ada konsekuensinya. Ini sudah kami jelaskan, tapi baiknya kita baca dulu hadis-hadisnya. Kita baca dulu hadis-hadisnya, kemudian nanti kita akan ulang lagi penjelasan terkait dengan ilah. Hadisnya panjang-panjang Ibu. Menurut tempat dibaca maknanya langsung. Ibnu Abbas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku menahan diri selama 1 tahun. Sebenarnya aku ingin bertanya kepada Umar bin Khattab mengenai satu ayat. Aku tidak menanyakannya karena segan. Sampai suatu ketika, ia keluar untuk menunaikan ibadah haji. Aku pun keluar bersamanya. Di tengah perjalanan pulang, Umar menyingkir ke arah pepohonan arak untuk buang hajat. Aku pun menunggunya hingga selesai. Kemudian, aku berjalan lagi dengannya. Lantas aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah 2 orang wanita istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saling bantu-membantu menyusahkan beliau? Umar menjawab, keduanya adalah Hafsah dan Aisyah. Aku berkata, demi Allah, sungguh, sejak setahun yang lalu aku ingin menanyakan hal ini kepada Anda, tapi itu tidak pernah aku lakukan karena aku segan kepada Anda. Umar berkata, jangan begitu. Bila kamu mengira aku mengetahui sesuatu tentang hal itu, maka tanyakanlah.
Jika aku mengetahuinya, aku akan mengabarkannya kepadamu. Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, di masa jahiliyah dulu, kami tidak pernah mempertimbangkan ide atau saran yang berasal dari kaum wanita, hingga Allah menurunkan ayat berkenaan dengan hak mereka, dan Dia membagi hak yang dibagikannya." Umar melanjutkan, "Maka menghadapi suatu persoalan yang hendak aku pertimbangkan, tiba-tiba istriku berkata, 'Seandainya Anda berbuat seperti ini dan itu, maka aku katakan padanya, ada apa denganmu? Kenapa turut campur? Untuk apa turut campur dalam persoalanku?' Istriku menjawab, 'Kamu ini aneh, wahai Ibnu Khattab. Apakah Anda tidak mau dibantah sementara wanitamu sendiri membantah Rasulullah SAW hingga beliau merasa jengkel sepanjang hari?' Umar pun bergegas mengambil pakaian dan segera menemui Hafsah. Ia lantas berkata kepadanya, 'Wahai anakku, apa kamu suka membantah Rasulullah SAW beliau merasa sepanjang hari?' Hafsah berkata, 'Demi Allah, kami tidak membantah beliau. Aku katakan padanya, aku peringatkan padamu, jangan sampai kamu terkena siksaan Allah dan amarah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anakku. Jangan kamu tergiur mengikuti wanita yang sudah merasa sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya ialah Aisyah.' Umar melanjutkan kisahnya. Kemudian aku keluar untuk menemui Ummu Salamah, karena kedekatan hubungan kerabatku dengannya. Aku pun berbicara kepadanya. Ummu Salamah lantas berkata, 'Sungguh aneh Anda ini, wahai Ibnu Khattab. Kamu telah memasuki semua urusan hingga kamu hendak memasuki urusan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan para istrinya.' Ummu Salamah membantahku dengan sebuah bantahan yang telah menghilangkan apa yang menjadi keinginanku sebelumnya. Aku pun segera keluar dari kediamannya. Waktu itu aku memiliki seorang sahabat dari kalangan Ansor. Jika aku tidak hadir dalam majelis Rasulullah, ia selalu menyampaikan berita yang ada. Dan jika ia yang absen, akulah yang menyampaikan berita baru padanya. Saat itu kami takut terhadap seorang raja dari Raja Ghassan. Telah tersebar berita bahwa ia akan berjalan ke arah kami berada, sementara perasaan dan pikiran kami selalu memperhatikan hal itu. Tiba-tiba sahabat Ansor itu mengetuk pintu dan berteriak, 'Buka pintu, buka pintu.' Aku bertanya, 'Apa Raja Ghassan telah datang?' Ia menjawab, 'Bahkan lebih dahsyat daripada itu, Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istri beliau.' Aku menyahut, 'Apakah Hafsah dan Aisyah?' Aku mengambil pakaianku dan keluar menemui Rasulullah SAW. Ternyata beliau sedang berada di tempat minum miliknya. Jika beliau menaikinya, beliau pergunakan tangga. Sementara pembantu Rasulullah SAW, Aswad, berada di tangga. Aku katakan padanya, katakan pada beliau, Umar bin Khattab datang. Beliau pun mengizinkan, lalu aku menuturkan kisah kejadian ini pada beliau. Ketika kisahnya sampai pada kejadian bersama Ummu Salamah, Rasulullah SAW tersenyum. Saat itu beliau berada di atas tikar yang tidak dilapisi sesuatu apapun di bawah kepalanya. Hanya terdapat bantal yang terbuat dari kulit yang berisikan sabut. Pada kedua kakinya terdapat dedaunan, sementara di kepalanya terdapat kulit yang telah disamak. Aku melihat bekas di rusuk beliau. Aku pun menangis. Beliau bertanya, 'Kenapa menangis?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar sedang dalam kemewahan. Sementara Anda begini.' Wahai Rasulullah, beliau pun bersabda, 'Tidakkah kamu ridho bila dunia menjadi milik mereka dan akhirat menjadi milik kita?' Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada pembahasan ila, tapi masih terkait dengan hadis sebelumnya, Ibu. Jadi ila sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dengan menyebut waktu 4 bulan ataupun tidak menyebutkan waktunya ataupun tidak menyebutkan waktunya. Jadi ini tidak cerai, tapi sifatnya menggantung istri, artinya tidak menggauli istri dalam waktu 4 bulan ataupun lebih.
tidak disebutkan. Tapi dalam Islam tidak diperbolehkan dengan status yang tidak jelas ini. Artinya orang yang melakukan seperti ini sumpah demi Allah saya tidak akan menggolimu, maka hendaknya dia segera merujuk kepada istrinya, ya, sambil dia menunaikan kafarat sumpah. Itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Al-Maidah ayat 89. Itu kafarat sumpah, itu orang memberikan makanan, ya, berikan makanan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberikan baju kepada mereka. Kalau tidak, maka memberikan budak. Kalau tidak, puasa 3 hari berturut-turut. Jadi sebelum 40 hari merujuk seperti itu. Ya, rujuk seperti itu. Rujuknya bagaimana? Ada 3 pendapat. Rujuknya ya harus melakukan hubungan dengan istrinya. Kemudian boleh dengan lisan ketika ada halangan, misalnya seorang istri sedang haid atau sedang nifas. Kemudian pendapat yang ketiga boleh juga dengan ucapan walaupun dia tidak ada halangan, istrinya sehat, istrinya tidak ada halangan dalam keadaan suci, maka boleh merujuknya dengan lisan. Tapi kalau hal itu berlangsung sampai 40 hari belum ada kejelasan, maka hakim memberikan pilihan kepada seorang laki-laki, seorang suami untuk merujuknya atau mentalaknya. Ketika mentalak, maka jatuh talak 1. Ketika rujuk, maka tetap terkena kafarat sumpah, sebagaimana yang terdapat pada Al-Maidah ayat 89. Ini terkait dengan masalah ilak, ya Ibu, yaitu sumpah suami. Makanya sumpah itu tidak sembarangan. Sumpah ada aturannya. Ketika orang melanggar sumpah, maka ada kafaratnya. Ya, sumpah menyebut nama Allah tentunya, dan tidak boleh menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini, barakallahu fikum, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Itu perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas, beliau itu sudah lama sekali ingin tanya kepada Umar. Karena waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, ya. Pada masa Rasulullah, Ibnu Abbas masih kecil. Sampai kemudian pada masa Umar bin Khattab, Ibnu Abbas baru kesempatan bertanya. Itu ketika Rasulullah SAW, ketika Umar bin Khattab di salah satu perjalanannya, beliau menyingkir ke pohon arak. Pohon arak, ya, aslinya. Arak itu pohon yang akarnya digunakan untuk siwak. Kalau disebut arak di sini mungkin banyak tidak paham, Ibu, tapi pohonan siwak itu mungkin paham. Yang mana akarnya ini sering dipakai oleh orang-orang untuk bersiwak. Termasuk yang dijual-jual, yang kita beli itu, Ibu, itu pohonnya namanya pohon arak. Ya, kita lihat lafal Arabnya. Ya, harusnya nggak pakai Q, ya, pakai aja, ya, al-arak pakai K, nggak pakai Q. Ya, pohon arak pakai K, atau dikasih keterangan itu adalah pohon siwak yang akarnya digunakan untuk bersiwak. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, yang sebelumnya pengen bertanya tapi karena segan. Jadi biasanya orang yang segan kepada orang alim adalah orang alim itu sendiri. Ya, makanya para sahabat itu, Masya Allah, para sahabat itu seringnya segan bertanya pada Nabi. Kalau Nabi bercerita diam, segan, bikin tanya itu malu. Makanya ketika datang Arab Badui, kadang mereka senang. Orang Arab Badui itu unggah-ungguhnya kurang, tapi kadang juga bermanfaat. Makanya orang yang nggak sopan tuh kadang juga memberikan manfaat itu. Yang sopan-sopan tuh ya ada kelebihan dan kekurangannya. Dan sahabat-sahabat yang Masya Allah, yang mereka berasal dari Arab Badui, mereka datang bertanya pada Nabi dengan suara keras, akhirnya didengar oleh semua orang. Tapi dengan itu didapatkan ilmu. Ya, sebagaimana juga pernah Rasulullah SAW itu cerita tentang hari kiamat, tentang hari kiamat, kedahsyatannya para sahabat pada menangis itu. Kemudian ada orang Arab Badui heran, menangis kenapa? Ini ceritanya belum jelas nih, kiamat kapan? Akhirnya dia bertanya pada Rasulullah dengan pertanyaan yang tidak diduga-duga oleh para sahabat. Ya Rasulullah, dengan suara keras dia kemudian bertanya pada Rasulullah, mata sah, kapan hari kiamat? Nah, ini bikin kaget para sahabat. Ya. Ini menurut orang Arab Badui ini Rasulullah cerita kiamat, tapi kapan terjadinya, kan gitu kan?
Sebagaimana kalau kita dengar suatu berita gitu, ini seperti ini, itu kapan terjadinya, kapan ya, sudah lalu ataupun sesuatu yang akan datang kapan ya. Kemudian Rasulullah SAW seorang yang dibimbing wahyu kemudian menjawab, ya bima adat talah, kamu banyak tanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat, kamu sudah menyiapkan apa? Arab Badui tadi mengatakan, aku tidak menyiapkan dengan banyak sholat, ya sholatnya biasa, saumnya biasa, walakinni uhibbuk, akan tapi aku mencintaimu wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahabbah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, almar'u ma'aman ahbabta. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sampai para sahabat sangat senang sekali mendengarkan hadis ini. Ini berasal dari orang yang tadi, seorang Arab Badui yang kadang sopan santunnya kurang. Makanya Masya Allah, terkadang ilmu itu muncul dari orang yang kita tidak sangka-sangka ya, ibu-ibu, barakallahu fikum, dari orang yang kadang-kadang adabnya kurang tapi ternyata luar biasa di sini, sehingga tidak ada satu hadis yang disenang oleh para sahabat dibandingkan hadis tersebut. Yang penting senang sama Rasul aja, cinta sama Rasul saja, itu menjadikan seseorang akan bersama Rasul nanti di surga. Almar'u ma'aman ahabbahu, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Barakallahu fikum. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran bahwasanya kita tidak boleh menjadikan rasa malu dan segan untuk bertanya tentang kebaikannya. Jadi bertanya kebaikan itu tidak terhalang dengan rasa malu. Jadi malu itu sebagian daripada iman, tapi tentunya pada tempatnya ya Bapak Ibu, sesuai dengan kondisinya. Kalau rasa malu itu menjadikan kita malu berbuat kemaksiatan, itu wajib. Tapi kalau rasa malu kemudian menjadikan orang meninggalkan suatu kewajiban, haram. Rasa malu menjadikan seseorang meninggalkan sunnah, berarti apa? Makruh. Seperti itu. Maka Fudail bin Iyad, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya al-haya, rasa malu itu hukumnya kondisional, tidak satu ya. Rasa malu, ingin ngaji malu, ini bahaya. Baik, kemudian barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar juga menceritakan satu keadaan yang mana beliau tidak bisa full bermajlis dengan Nabi. Kadang beliau ke pasar untuk niaga, maka berbagi tugas. Ketika beliau ke pasar, ada pesan satu nggak kerja untuk bermajlis dengan Nabi, besoknya gantian. Sehingga ketika dia hadir mengabarkan sesuatu yang didapat kepada temannya yang tidak hadir. Ini luar biasa ibu-ibu, makanya misalnya ibu-ibu ada kesempatan banyak mengkaji kajian ilmu, sedangkan mungkin sebagian suami ibu sibuk ya, sibuk harus menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, ya harus bekerja misalnya, maka di antara bagian sunnah yang diajarkan oleh para sahabat yaitu Umar bin Khattab berbagi catatan, penjelasan. Ini kalau disepakati bagus sekali. Jadi apa yang didapatkan oleh seorang istri dibagi kepada seorang suami yang mungkin waktu untuk thalabul ilminya tidak sama dengan para ummahat. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan sahabatnya. Barakallahu fikum. Kemudian kisah-kisah ini sebagaimana kita baca ya Bu, terkait dengan masalah rumah tangga Rasul. Ya, rumah tangga Rasul sampai Umar ditegur Ummu Salamah, jangan banyak ikut campur ya terhadap keluarga Rasulullah SAW, sampai Umar bertemu dengan Nabi. Ternyata dapatkan Nabi dalam kehidupan yang sangat sederhana. Ya, tikar kasar sampai terlihat. Ya, di sini disebut janbun. Ya, janbun itu bisa diartikan sini ya, bagian sini. Jadi memang bisa jadi Rasulullah itu terkadang pakai pakaian yang sifatnya menutup pundak tapi kelihatan ya. Bagian sini ya kelihatan, itu seperti orang yang sedang ihram. Makanya disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sangat kelihatan ketiaknya. Jadi pakaian orang dahulu seperti itu. Ya. Ada juga yang artikan di sini adalah ada bekas tikar di pipinya karena tidur di atas tikar yang kasar. Itu menunjukkan apa, ibu-ibu? Bahwasanya Rasulullah SAW sangat sederhana sekali di dalam kehidupannya, tidak bermewah-mewahan. Makanya istri-istrinya yang pengen bermewah-mewahan dikasih pilihan oleh Rasulullah SAW. Baik, tidak ada pembahasan masalah ilah yang kita jelaskan tadi, Ibu.
yaitu sumpah seorang laki-laki untuk tidak mengganti istrinya. Cuma ini ada kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajarannya. Baik, hadis yang panjang lagi silahkan dibaca. Ibu-ibu, maknanya 945. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abbas berkata, aku selalu bersikeras ingin menanyakan kepada Umar bin Khattab tentang dua orang wanita dari istri-istri Nabi Rasulullah SAW. Yang dimaksud dalam firman Allah, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Hingga suatu saat, ia menunaikan haji dan aku pun menunaikan haji bersamanya. Dalam perjalanan, ia menyingkir hendak buang hajat. Lalu aku mengikutinya dengan membawakan kantong air. Ia pun buang air besar, dan ketika ia kembali, aku pun menuangkan air pada kedua tangannya. Lalu ia pun, saat itulah aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala? Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Umar pun menjawab, sungguh mengherankan kamu ini, wahai Ibnu Abbas. Kedua wanita itu adalah Aisyah dan Hafsah. Kemudian Umar menceritakan hadisnya secara lebih lengkap. Ia berkata, dahulu aku mempunyai seorang tetangga dari kalangan Ansor di Bani Umayyah bin Said. Mereka adalah para penduduk Madinah yang fakir. Kami saling bergantian menghadiri majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku hadir sehari dan ia pun hadir sehari. Bila aku yang hadir, aku akan menyampaikan wahyu atau hal lain yang beliau sampaikan hari itu. Dan jika gilirannya yang hadir, ia pun melakukan hal yang sama. Kami adalah bangsa Quraisy yang posisinya selalu di atas kaum wanita. Dan setelah kami bertemu dengan kaum Ansor, ternyata mereka adalah kaum yang banyak dipengaruhi oleh kaum wanitanya. Para istri kami pun mulai meniru dan mengambil adab dan kebiasaan wanita-wanita Ansor. Kemudian aku mengajak istriku berdiskusi. Lalu ia pun mendebat argumentasiku. Aku mengingkari perlakuannya itu. Ia pun berkata, kenapa kamu tidak mau berdebat? Demi Allah, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendebat beliau. Bahkan ada di antara mereka yang sampai mendiamkan beliau hingga malam. Aku pun kaget akan hal itu. Kukatakan padanya, sungguh merugilah orang yang melakukan hal itu. Setelah itu aku bergegas memberesi pakaianku, lalu menemui Hafsah. Kukatakan padanya, wahai Hafsah, apa ada salah seorang dari kalian yang telah menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah pada siang hingga malam? Ia menjawab, ya. Aku berkata, sungguh kamu telah merugi. Jika sampai Allah murka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, kamu pasti akan binasa. Jangan kamu menuntut banyak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membantahnya dalam hal apapun, dan jangan mendiamkannya. Mintalah padaku apa yang kamu mau. Jangan kamu tergiur dengan madumu yang lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ialah Aisyah. Umar berkata, sebelumnya kami telah berbincang-bincang bahwa Ghassan tengah mempersiapkan pasukan berkuda untuk memerangi kami. Pada hari gilirannya hadir, sahabatku yang Ansor itu menghadiri majelis lalu kembali menemuiku setelah sholat Isya. Ia mengetuk pintu rumahku dengan sangat keras seraya berkata, cepat buka. Aku pun segera keluar menemuinya. Ia berkata, sungguh hari ini telah terjadi perkara yang besar. Aku bertanya, peristiwa apa itu? Apa Ghassan telah datang? Ia menjawab, tidak. Tapi perkara yang lebih besar dari itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Aku pun berkata, sungguh Hafsah telah merugi. Aku telah menduga hal ini akan terjadi. Aku pun segera mengemasi pakaianku, lalu sholat fajar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi memasuki bilik beliau dan berdiam di situ. Kemudian aku masuk menemui Hafsah.
ternyata ia sedang menangis. Aku katakan padanya, kenapa kamu menangis? Bukankah aku telah mengingatkanmu akan hal ini? Apa Nabi SAW telah menceraikan kalian? Ia menjawab, aku tidak tahu itu. Beliau sedang menyendiri di dalam bilik. Setelah keluar menuju mimbar. Ternyata ada beberapa orang yang sebagian dari mereka juga sedang menangis. Aku pun duduk bersama mereka. Sebentar kemudian aku tak kuasa lagi akan suasana itu. Maka aku datang ke bilik yang dipergunakan Nabi SAW untuk berdiam. Aku pun berkata kepada budaknya yang hitam, mintakan izin untuk Umar. Sang budak pun masuk dan bilang kepada Nabi SAW, kemudian kembali dan berkata, sudah kusampaikan kepada Nabi SAW dan aku juga sudah menyebutkan namamu, namun beliau hanya diam. Aku pun kembali dan duduk lagi bersama sekelompok orang yang tadi berada di sekitar mimbar. Setelah itu aku tak sabar lagi, maka aku mendatangi budak itu lagi dan berkata padanya, mintakan izin untuk Umar. Ia pun kembali masuk seraya berkata, aku sudah menyebut namamu, namun beliau tetap diam. Aku kembali lagi dan duduk bersama beberapa orang yang ada di mimbar. Namun aku tak sabar lagi dan mendatangi sang budak itu lalu berkata, mintakan izin untuk Umar. Ia pun dan kembali seraya berkata, sungguh aku sudah menyebut namamu, namun beliau tetap diam. Maka ketika aku berpaling hendak pergi, tiba-tiba budak itu memanggilku seraya berkata, Nabi SAW sudah mengizinkanmu. Aku pun menemui Rasulullah SAW yang sedang berbaring di atas pasir beralaskan tikar tanpa kasur. Pasir-pasir itu telah berbekas pada sisi rusuk beliau dan membangkalkan kulit yang berisikan sabut. Aku ucapkan salam kepada beliau dan berkata sambil berdiri, wahai Rasulullah, apa Anda telah menceraikan istri-istri Anda? Beliau pun mengangkat pandangannya ke arahku dan menjawab, tidak. Aku pun berkata, Allahu Akbar. Katakanlah lagi, aku mendengar, wahai Rasulullah, sekiranya Anda melihatku. Kita adalah bangsa Quraisy yang selalu mengatur wanita. Namun ketika kita datang ke Madinah, ternyata mereka adalah kaum yang didominasi oleh kaum wanita. Kemudian Nabi SAW tersenyum. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau melihatku, aku telah menemui Hafsah dan berkata padanya, jangan sekali-sekali kamu terperdaya bila mana tetanggamu lebih dicintai oleh Nabi SAW. Maksudnya adalah Aisyah. Kemudian Nabi SAW tersenyum lagi. Melihat beliau tersenyum, aku pun duduk dan mengangkat pandanganku ke arah rumahnya. Maka demi Allah, aku tidak melihat sedikit pun di rumah beliau kecuali 3 kulit yang telah disamak. Aku berkata pada beliau, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk umat Anda, karena orang-orang Persia dan Romawi telah diberi kekayaan. Mereka diberi dunia, padahal mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Nabi SAW duduk yang sebelumnya berbaring. Kemudian bersabda, apa kamu masih meragukan hal ini, wahai Ibnu Khattab, bahwa kelapangan di akhirat lebih baik daripada kelapangan di dunia? Sungguh, mereka itu adalah suatu kaum yang kebaikan mereka disegerakan di dunia. Aku pun mintakan ampunku untukku. Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya karena perkara itu. Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya karena perkara itu. Karena Hafsah menyebarkannya pada Aisyah. Selama 29 hari tidak menemui mereka. Beliau bersabda, aku tidak menemui mereka selama 1 bulan. Demikian itu karena beliau sangat kesal kepada mereka. Yakni saat Allah menegurnya dan ketika 29 hari berlalu, beliau menemui Aisyah dan beliau mulai darinya. Aisyah pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, Anda telah bersumpah untuk tidak menemui kami selama 1 bulan penuh. Sedangkan hari ini Anda memasuki hari yang ke-29, sebagaimana yang aku hitung. Kemudian beliau pun bersabda, jumlah hari dalam 1 bulan itu adalah 29 hari. Dan memang jumlah hari pada bulan itu adalah 29 malam. Aisyah berkata, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat
Takhir, ayat yang memberi pilihan untuk tetap menjadi istri Nabi atau tidak. Beliau memulai dariku, wanita yang pertama dari istri-istrinya, dan aku pun memilih beliau. Setelah itu beliau memberi pilihan kepada semua istrinya, dan mereka juga menjawab sebagaimana yang dikatakan Aisyah. Iya. Oke, Ibu. Ini kejadian pada rumah tangga Rasulullah SAW sama dengan sebelumnya ya, yang terjadi konflik dengan istri-istrinya, ya sampai berpisah cukup lama, tidak menemui istri-istrinya, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya sebagai pilihan atas istri-istrinya apakah ingin melanjutkan pernikahan atau tidak. Ya. Ini satu peristiwa yang ya tentunya ini wajar dalam rumah tangga. Di rumah tangga Rasulullah SAW ada kisah-kisah yang sangat romantis dan ada kisah konflik yang luar biasa dengan istri-istrinya. Yang digambarkan di sini wanita-wanita Ansor itu lebih modern pada dasarnya daripada wanita-wanita Mekah pada waktu itu. Jadi wanita-wanita Mekah itu lebih cenderung mereka tunduk kepada para suaminya, bahkan pemalu. Jadi mohon maaf ibu-ibu, ketika mereka berhubungan dengan suaminya ya secara normatif saja. Berbeda dengan wanita Ansar, memang mereka lebih berani seperti itu. Jadi di sini disebutkan bahwasanya ya mereka telah dikuasai oleh wanita-wanita Ansar, maksudnya terpengaruh karena memang bergaulnya dengan para wanita Ansar, mendominasi ya seperti itu. Kalau kulihat konflik perseteruan, ya beda pendapat itu memang wajar ya Ibu. Maka tugas kita khususnya para suami ya dan juga istri tentunya mencari jalan yang terbaik. Oleh karena itu ya yang terbaik adalah ilmu ya, bukan hawa nafsu. Jadi kalau kita ingat kisah Nabi ini luar biasa, memang ini bagian daripada sejarah yang kemudian berbuah fikih secara hukum ya. Ada hukum-hukum yang terkait dengan talak, artinya memberikan pilihan kepada istri itu bukan talak. Makanya sebelum menjatuhkan talak salah satu masalah ya dirundingkan. Jadi tidak aib ya ibu, misalnya ada seorang laki-laki menginginkan talak tapi coba diajak musyawarah apakah ini yang terbaik gitu ya, supaya terbaik apakah ada jalan yang lain. Ini juga penting. Terbukti juga Nabi Muhammad SAW tidak langsung menjatuhkan talak, tetapi beliau memberikan pilihan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu, saya kira cukup pembahasan ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada hadis berikutnya tentang masalah talak 3 ya. Nanti kita bahas talak 1, 2, dan 3 sekaligus. Masalah talak dan serba-serbinya. Talak 3 tidak mendapatkan nafkah. Kalau talak 1, 2 bagaimana? Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baik, kami kembalikan kepada pembaca. Baik Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Yang sudah disampaikan hari ini kita berakhir di hadis 945 ya. Semoga apa yang disampaikan Ustaz insya Allah bermanfaat buat kita semua. Mungkin masih ada waktu ya Ustaz, kalau ada yang mau bertanya ya. Oh ya, silakan. Boleh ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mbak Asy, izin bertanya Mbak Asy. Ya, tafadhali Mbak Erina. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mohon dijelaskan kembali Ustaz yang tadi penyampaian Ustaz, ketika suami istri itu bercerai, maka suami itu wajib memberikan atau pesangon ya Ustaz ya, tadi penjelasannya. Lalu apakah itu ada besarannya Ustaz, maksudnya nilainya gitu ya, misalkan persentase atau berapa gitu menurut syariat Islam. Nah kemudian tadi dijelaskan sama Ustaz ya, ketika salah satu pasangan itu wafat gitu kan, harta itu sebelum diwariskan dibagi 2 dulu ya Ustadz ya, baru kemudian dibagi gitu ya, dibagi 2 untuk istri atau suami seperti itu ya Ustadz ya. Terus apakah itu berlaku juga ketika misalkan setelah pasangan meninggal kemudian menikah kembali, apakah berlaku juga untuk
pasangan berikutnya gitu yang memang artinya harta itu tidak diperoleh dari awal gitu. Artinya kan apa namanya tuh sambung lah ibaratnya ya, istri sambung gitu ibaratnya. Nah, seperti itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, Ibu. Yang pertama tadi mut'ah ya. Mut'ah tidak ada besarannya ya, kembali kepada kebijakan suami ya. Tidak ada besarnya seberapa gitu. Itu kembali pada kebijakan suami memberikan mut'ah kepada istrinya yang dicerai. Ya, pertanyaan kedua apa Ibu? Ustadz Afwan, videonya tertutup Ustadz. Oh iya. Ustadz, yang kedua Iya. tadi ketika pasangan itu wafat, Ustadz, istri atau suami wafat, jadi Ustadz jelaskan itu harta itu dibagi dua dulu ya Ustadz ya, baru diwariskan seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Itu di Indonesia Ibu. Jadi itu perlu pendalaman lagi. Itu yang kita nggak dapatkan di kitab-kitab waris, kita tidak dapatkan seperti itu. Makanya saya katakan perlu pendalaman lagi ya. Itu istihad di Indonesia dalam berarti bukan syariat Islam itu Ustaz ya yang seperti itu ya. Itu istihad ya, hukum komunikasi yang di Indonesia seperti itu. Nah, makanya perlu kajian lebih mendalam lagi seperti itu. Tapi kalau dalam kitab-kitab waris tidak disebutkan. Jadi cara pembagiannya langsung. Jadi istri punya harta dari hasil kerjanya ataupun harta didapatkan sebelum dia menikah dengan suami gitu kan. Tapi kalau menghartai itu hasil dari suami, berarti hasil dari suami dan istri dapat jatah sesuai dengan jatah warisnya. Misalnya istrinya punya anak ya berarti istrinya seberapa misalnya seperti itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia sebelum dibagi itu dibagi dua. Makanya ini perlu pendalaman lagi Ibu. Saya sampaikan dalam kitab-kitab fikih waris tidak disebutkan seperti itu. Itu istihad orang apa namanya Indonesia memang. Sampai kemudian ini pengalaman ya. Jadi orang yang melakukan poligami ada sidangan gitu kan, karena izin harus jelas. Dan nanti disebutkan data harta suami. Nah, nanti kalau ke data Ibu, ketika misalnya suami meninggal, harta yang sudah disebutkan data itu bagi dua dulu, maka di situ itu. Sehingga istri yang kedua misalnya tidak dapat dari separuh itu kasihkan pada istri pertama sebagai data kekayaan sebelum menikah dengan istri yang kedua. Itu di Indonesia seperti itu. Nah, saya katakan Ibu-ibu, dalam kitab waris tidak disebutkan seperti itu. Cuma itu istihad dalam hukum agama di Indonesia. Saya katakan perlu pendalaman lagi, duduk dengan banyak orang, ya saya tidak berani kemudian mengatakan seperti ini. Tapi saya katakan kita belum mendapatkan dalam kitab waris. Misalnya istrinya lebih daripada satu, ya udah 1/8 dibagi banyak gitu. Istrinya 2 berarti 1/8 dibagi 2. Ya. Makanya sudah sedikit dibagi banyak orang kan susah. Putus Ustaz. Nah, gitu artinya nanti ternyata hukum Indonesia kesimpulan seperti itu karena itu dianggap harta bersama, gitu kan? Tapi itu tidak kita dapatkan dalam kitab-kitab waris. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, Ustaz. Wah, ya, sudah cukup berarti ya. Nah, yang lain mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau masih ada yang mau bertanya atau kurang jelas dari bahasan kita pada hari ini, dipersilakan. Ada? Masih ada yang mau bertanya? Ustaz, saya tanya ya Ustaz. Iya, Ibu. Sekarang ini kan marak Ustaz fenomena menukarkan uang pecahan 75.000 dengan harga kita itu nominalnya 75.000. Tapi ternyata kita harus menukar uang itu lebih dari harga nominal. Itu hukumnya apa Ustadz? Misalnya ada yang menjual sampai 100.000 atau sampai berapa, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Sementara nominal dari uang kertas itu sendiri 75.000, apa termasuk riba? Makasih Ustadz. Uang itu sah ya sebagai ini ya alat tukar ya? Yang 75.000 itu.
kayak wallahu alam Ustaz, sah atau tidaknya saya nggak tahu ya. Cuma yang saya tahu itu mereka menukar mungkin ada yang dari 75.000 itu dengan nominal 75, tapi mereka harus membayar dengan lebih dari 75.000 Ustaz. Nah itu bagaimana hukumnya gitu ya? Apakah itu memang termasuk riba atau memang diperbolehkan gitu loh Ustaz? Jadi kalau uang itu hanya sebagai komoditi aja, bukan alat transaksi sih boleh aja. Seperti kita gitu. beli barang. Tapi kalau itu alat itu, kalau 75.000 uang baru itu sebagai alat transaksi, jadi perlu hati-hati. Jadi ada riba fadl di situ, ada riba berlebih dari yang seharusnya, karena itu termasuk nakot ya, termasuk adalah mata uang. Ada syarat-syaratnya ketika terjadi barter. Uang dengan uang itu harus sepadan nilainya, kontan dan sepadan. Harus kontan dan sepadan. Jadi kalau tidak sepadan berarti riba fadl. Kalau tidak kontan berarti kena riba nasiah namanya. Maka kita itu, ya itu riba fadl namanya, riba berlebih. Harusnya 75.000 dengan 75.000. Iya. Kontan. Kalau tidak kontan, maka nasiah walaupun sama-sama 75.000. Misalnya saya transfer dulu ya 75.000, nanti 75 yang itu saya kirim ya. Maka itu riba nasiah, riba waktu, penguluran waktu. Tapi kalau itu tidak sebagai alat transaksi, hanya komoditi boleh Ibu. Oh gitu, oh iya. Yang tidak boleh kalau memang uang itu sebagai mata uang ya Ustadz, sebagai alat transaksi itu tidak boleh ya. Jadi jatuhnya riba. Tapi kalau sebagai kayak koleksi-koleksi gitu, kita membeli dengan harga yang lebih sesuai dengan nominal itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu jatuhnya komoditi. Oh gitu. Baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Yang lainnya mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sudah setengah 12 lewat, kayaknya sudah cukup ya Ustaz ya? Ya, sudah persiapan Ustaz untuk sholat zuhur. Baik, Ummahatillah, jazakallahu khair untuk Ustaz Taqiyuddin yang sudah memberikan ilmunya. Hari ini masih masuk di bab pernikahan. Semoga kita tambah mengerti ilmu tentang pernikahan dan talak serta ilah yang tadinya kita tidak mengerti menjadi mengerti. Semoga bisa menambah ilmu juga buat kita. Yang baiknya bisa diambil, yang tidak baiknya tidak usah diambil. Jazakumullahu khair juga untuk ummahat yang sudah bersedia untuk bergabung dalam kajian virtual kita pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan terus. Semoga Allah senantiasa sehatkan kita terus sehingga kita masih terus bisa ikut dalam bermajelis ilmu. Semoga Allah mudahkan kita juga jalan untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian duha kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.